Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab tauhid, kitab yang mengajarkan kepada kita pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada kita bentuk-bentuk kesyirikan agar kita menjauhi perbuatan syirik tersebut, karena tidak mungkin seorang bisa ibadah kepada Allah dan tidak akan bisa mentauhidkan Allah kecuali dengan cara menjauhi kesyirikan. Sehingga al-mu'allif rahimahullah ta'ala tidak hanya membahas tentang tauhid, tapi juga menjelaskan tentang kesyirikan dan sarana-sarana kesyirikan. Kita sampai pada bab yang ke-43. Babu ma jaa fi man lam yaqna bil halifi billah. Bab yang menjelaskan tentang barang siapa yang tidak puas dengan sumpah menggunakan nama Allah. Al-halif akada maka na'rif bi ta'dhim bil yamin wa ta'dhimul mahlubi. Seorang ketika bersumpah dengan sesuatu pasti ada unsur pengagungan. Ta'dhim al-mahlubi fayakunu adam iktina bil halifi billah fi syai'un min naqsi ta'dhimillah. Jadi perhatikan bab ini. Bab ini menjelaskan tentang orang yang tidak puas dengan sumpah menggunakan nama Allah. Hukumnya apa? Termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Walaupun bukan syirik, karena sumpahnya dia bukan bersumpah selain nama Allah, tapi kurang lego. Kurang lego. Makanya termasuk apa? Kebaik. Jadi ada unsur kurang menggunakan Allah. Umpama ya, ada masalah dalam di hadapan hakim. Kemudian disampaikan padanya sesuatu hujahnya, dan orang sudah bersumpah dengan nama Allah. Jadi zahirnya benar ucapannya, lalu sumpah dengan nama Allah, masih tidak mau menerima. Berarti dalam hatinya kurang ada pengagungan terhadap nama Allah. Itu maksudnya. Wa adam iktina bil halbi fi syai'un min naqsi ta'dhimillah. Tidak puas dengan sumpah menggunakan nama Allah, itu ada unsur kekurangan dalam pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yunafi kamal tauhid. Ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Berarti tidak sampai syirik. Jadi sekali lagi ada masalah di hadapan hakimnya. Orang itu zahirnya tidak dusta. Kalau barang ini milik si A, tidak percaya si B, enggak, itu bukan milikmu.
Kata hakim, ayo bersumpahlah dengan nama Allah. Kalau ini benar-benar, lalu dia bersumpah dengan nama Allah. Ternyata si B masih tidak menerima. Ini berarti dalam diri si B ada kekurangan dalam mengagungkan nama Allah. Itu maksud daripada bab ini bertentangan kesempurnaan tauhid. Dari sini kita mau mengetahui bahwa mengagungkan nama Allah itu efeknya banyak. Ta'zimullah, mengagungkan Allah itu pengaruhnya banyak. Kalau seorang hamba mengagungkan Allah, itu efeknya nanti dia akan mengimani berita-berita dari Allah. Kalau seorang mengagungkan Allah, dia akan mentauhidkan Allah. Kalau seorang mengagungkan Allah, dia tahu ini perintah Allah, dia akan menjalankan perintah Allah. Kalau seorang mengagungkan Allah, tidak mudah dalam melanggar aturan Allah. Makanya Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrikin, di antaranya dalam masalah ta'zim, pengagungan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk namanya, termasuk kitab sucinya, termasuk nabinya, ya, termasuk firman-Nya, termasuk perintah-perintah dan syariatnya, simbol-simbol syariat. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Ini sifat siapa? Sifat orang beriman. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, di antara sebab utama mereka berbuat syirik dan tidak mau tunduk adalah karena tidak ada unsur pengakuan kepada Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka itu tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka pelajaran penting pada bab ini, kita perlu menanamkan dalam diri kita ta'zimullah, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalil yang pertama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tahlifu bi'abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallah. Janganlah kamu bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia berkata benar. Dan barang siapa diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia rela menerimanya. Barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi sahabat, anaknya sahabat Abdullah bin Umar. Ini termasuk sahabat-sahabat yang terhitung muda, tapi beliau terkenal dengan sangat gigih ittiba, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Ibnu Umar tuh tahu hal-hal jelimet yang tidak diketahui sebagian para sahabatnya. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Jangan bersumpah dengan nenek moyang kalian. Ini termasuk perkara terlarang, karena ini bersumpah dengan selain nama Allah, hukumnya apa? Termasuk kesyirikan.
dan bersumpah dengan selain nama Allah itu hukum syiriknya termasuk syirik asghar, bukan syirik besar. Kecuali kalau seorang bersumpah dengan selain nama Allah dan dia meyakini bahwa benda ini atau makhluk ini lebih agung dari Allah atau sama dengan Allah, maka jatuhnya pada syirik besar. Tapi kalau dalam hatinya tetap meyakini Allah di atas segalanya, tapi dia sekedar mengucapkan sumpah kepada selain Allah itu dengan lisannya saja, tapi tetap hatinya menggugurkan Allah lebih dari yang lainnya, maka hukumnya adalah syirik kecil. Tapi ingat, walaupun syirik itu dinamakan kecil, tetap lebih besar daripada dosa besar selain kesyirikan. Makanya sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Sudah pernah kita bahas di sini asar ini. Seandainya aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Bisa dibayangkan tentang perbandingan di sini. Kata beliau, seandainya aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu lebih aku cintai daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Berarti di sini ada sumpah dengan nama Allah tapi dibarengi dengan kedustaan, dan kedustaan hukumnya dosa besar dusta itu. Dan dusta ini termasuk ummu al-khaba'ith, termasuk pondasi dari segala kerusakan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, aslu kulli khairin as-sidqu wa aslu kulli syarrin al-kadhibu. Pondasi segala kebaikan itu jujur. Orang kalau jujur, insya Allah efeknya banyak pada kebaikan dunia maupun kebaikan agama dan akhirat. Dan pondasi segala keburukan adalah dusta. Orang kalau dusta, efeknya nanti banyak. Akan terjadi kerusakan pada muamalahnya terhadap manusia, akan terjadi kerusakan pada amalnya, baik duniawi maupun agama maupun akhiratnya. Makanya Nabi SAW bersabda, wajib bagi kalian untuk jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yutaba indallah siddiqan. Tidak seorang itu jujur kemudian terus dia jujur kecuali akan ditulis sebagai orang-orang jujur. Jadi kalau orang jujur di hadapan Allah terkenal orang jujur dan para malaikatnya, termasuk di kalangan manusia terkenal jujur. Orang dagang kalau nggak punya modal tapi dia punya modal jujur, kira-kira dapat modal apa tidak? Bisa nggak membawa barang orang untuk jual lagi? Bisa. Jadi modal jujur jauh lebih penting daripada modal uang. Maka efeknya banyak. Tapi kalau orang dusta, walaupun dia punya modal banyak, tidak akan dipercaya sama orang selama tidak ada modal kejujuran. Maka asidku ya beni wal kadhibu yahdim. Hakikatnya kejujuran itu membangun.
dan kedustaan menghancurkan. Nah, sebaliknya Rasul mengingatkan kita dari bahaya dusta. Wa iyyakum wal kadziba, hati-hati dari dusta. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, dusta itu mengantarkan kepada kekejian. Wa innal fujur yahdi ilan nar, kekejian mengantarkan neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharul kadziba hatta yutaba indal kadzdzab. Tidaklah seorang itu dusta kemudian dia terus dusta kecuali akan ditulis sebagai orang-orang pendusta. Jadi jujur itu termasuk pahala agung dan dusta termasuk dosa besar. Tapi ketika dibandingkan antara dusta dengan sumpah menggunakan selain nama Allah, walaupun hukumnya syirik kecil, lebih besar mana? Lebih besar bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ibnu Amr bukan ingin dusta, bukan. Sebagaimana tidak ingin bersumpah dengan selain nama, tapi itu menjelaskan bagaimana kedudukan tauhid. Tauhid ini di atas kejujuran, sedangkan kesyirikan itu di atas kedustaan. Walaupun dusta termasuk dosa besar yang diperingatkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bersumpah nama Allah itu hukumnya syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah hukumnya syirik kecil atau besar? Syirik kecil. Tapi walaupun dengan kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Kecuali kalau orang sumpah itu meyakini makhluk ini di atas Allah atau sama dengan Allah, maka jadinya sumpah ini hukum syirik besar. Tapi kalau sekedar di lisan, sumpah dengan Ka'bah, sumpah dengan Nabi, maka hukumnya syirik kecil. Termasuk dalam hadis ini, la tahlifu bi abai. Jangan bersumpah dengan nama bapak-bapak, nenek moyang kalian. Man halafa billah falyasduq. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur. Kenapa? Karena dia bersumpah dengan nama Allah. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, dia wajib jujur. Gimana Anda ini sumpah dengan nama Allah kok dusta? Berarti tidak ada pengagungan. Man halafa billah falyasduq. Siapa bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia jujur. Wa man halafal wa man hulifa billah falyardha. Dan barang siapa disampaikan padanya sumpah dengan menggunakan nama Allah, barang siapa disampaikan padanya sumpah dengan menggunakan nama Allah, falyardha, hendaknya dari ridho. Tadi saya sebutkan ketika ada problem di hadapan hakim, ya, ada masalah antara si A dengan si B. Si A dengan si B. Si A ini mengaku punya barang dan zahirnya memang betul dia, tapi si B meragukan. Enggak bukan barangmu itu. Kata hakim, sumpah dengan nama Allah. Sumpahlah. Maka ketika dia sumpah harusnya menerima. Man halafa lahu billah falyardha. Barang siapa disampaikan pada sumpah dengan nama Allah, hendaknya dari ridha. Wa man lam yardha falaisa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka tidak ada baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bagian dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bari min. Allah berlepas darinya. Ini ada perincian. Aqsamul iktina bil halim billah. Pembagian puas ketika disampaikan sumpah dengan nama Allah. Ini penjelasan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala.
Yang pertama syar'an, yajibur ridha bil halibillah fima idza tawajjahatal yamin 'alal mudda'a alaihi fa halifa bi muqtadul hukm syar'i. Wajib ridha dengan sumpah dengan nama Allah fi man tawajjaha al yamin 'alal mudda'i alaihi fa halifa. Orang yang ngaku tentang suatu barang, ya, ngaku-ngaku ini barangnya, lalu disampaikan padanya sumpah, maka hendaknya orang yang mendengarnya harus menerima dari ridho. Ini hukum asalnya demikian. Tapi kata saya Ibnu Utsaimin, wahisan sarahis al mahluf laula yakhlu min ahwalin khamsah. Orang yang disampaikan padanya tidak lepas dari 5 keadaan. Yang pertama, an yu'lama kadhibuhu fala yalzamu tasdiquhu. Kalau orang yang bersumpah tadi kelihatan jelas diketahui tentang dustanya, maka tidak wajib untuk membenarkan. Kalau diketahui pasti akan kedustaan, oh jelas-jelas, ya. Keadaan yang kedua, an yatarajjah kadhibuhu fala yalzam tasdiquhu. Lebih roji, lebih dominan kuat orang ini dusta, juga tidak harus untuk membenarkan. Bisa dibedakan dengan pertama dan kedua. Yang satunya diketahui pasti ini dusta. Yang kedua apa? Lebih dominan, lebih roja, lebih kuat, ya. Bukti-buktinya menunjukkan ini dusta, walaupun tidak memastikan. Ini juga fala yalzam tasdiqu. An yatasawal amron fa hada yajib tasdiqu. Kalau 50-50, orang ini bisa jujur, bisa tidak. Tapi ketika disampaikan padanya sumpah, ya, maka apa? Kita membenarkan demi menghormati nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhil tasdiquh. Yang keempat, an yatarajja sidquh. Lebih dominan jujurnya. An yatarajja, lebih dominan jujurnya. Fayajibu an yusaddaq, maka wajib dipercayai, dibenarkan, ya. Yang kelima, an yu'lama sidquhu fayajibu an yusaddaq, diketahui pasti akan kejujurannya, maka wajib diterima, dibenarkan. Berarti yang wajib dibenarkan berapa? Tiga. Satu, ketika 50-50 bimbang, dia sumpah nama Allah, maka kita benarkan. Wong kita juga tidak bisa membuktikan kalau dia tidak atau ya. Oh, dikuatkan sudah, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang itu karena sumpah dengan nama Allah, kita agungkan nama Allah. Yang kedua, lebih dominan jujurnya. Lalu dia sumpah dengan nama Allah, maka wajib apa? Benarkan. Diketahui pasti akan kejujurannya. Dia sumpah dengan nama Allah, maka wajib dibenarkan. Tapi kapan tidak wajib? Yang pertama, jika diketahui pasti akan kedustaan, pasti. Yang kedua, diketahui secara dominan, ya, dominan lebih kuat jauh. Kalau orang itu dusta, maka tidak harus dibenarkan. Fi masail, kandungan bab. Satu, dilarang bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Yang pertama, larangan bersumpah dengan nama nenek moyang. Nggak boleh bersumpah dengan bapak, dengan kakek, termasuk tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah, tidak boleh bersumpah dengan Nabi, ya. Apalagi bersumpah dengan berhala-berhala, lebih tidak boleh lagi. Kalau mau bersumpah, ya sumpah dengan nama Allah. Kalau harus sumpah, harus bersumpah dengan nama Allah.
Tapi pada dasarnya seorang muslim itu tidak mudah-mudah bersumpah kecuali kalau ada hal yang penting untuk dia sumpah. Makanya Syekh bin Utsaimin dalam Syarah Qaulul Mufid menjelaskan makna firman Allah, wahfadzu aimanakum, peliharalah sumpah-sumpah kalian. Ini ada beberapa tahapan makna. Yang pertama, jagalah sumpah-sumpah kalian, artinya jangan mudah-mudah bersumpah. Satu, sebelum bersumpah tidak mudah bersumpah. Kapan ini? Sebelum bersumpah. Jadi jaga sumpah dengan cara tidak bersumpah kalau tidak ada sesuatu yang mengharuskan. Yang kedua, cara jaga sumpah, kalau harus sumpah harus menggunakan nama Allah. Jangan menggunakan nama selain Allah. Yang ketiga, kalau seorang bersumpah dalam seperti nazar, cara menjaganya adalah harus dia tepati nazarnya. Jangan sampai dia membatalkan. Yang keempat, kalau dia seandainya bersumpah dengan nama Allah ketika dia nazar, ya, maka harus membayar kafarah. Ya, harus membayar kafarah. Itu jaga apa? Cara jaga sumpah. Jadi tidak boleh bermudah-mudah. Tapi kalau ada perlunya, boleh tidak bersumpah dengan nama Allah? Boleh. Nabi pun pernah bersumpah dengan nama Allah dalam hal-hal penting. Tapi tidak boleh bermudah-mudah demi menghormati dan memuliakan serta mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-44. Babu qauli masya Allah wa syi'ta. Bab tentang ucapan Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Menggunakan huruf apa ini? Wah dan ya. Masya Allah wa syi'ta. Bab tentang ucapan masya Allah wa syi'ta. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, masya Allah wa syi'ta. Engkau berkehendak dan Allah berkehendak. Tujuannya sahabat ini ketika mengucapkan kepada Rasul, tujuannya baik apa tidak? Baik, tujuannya apa? Muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya baik, niatnya baik. Tapi dalam Islam itu niat baik saja tidak cukup. Di samping niat harus baik, caranya juga harus baik. Di samping niat baik, caranya harus baik dan baik dan benar. Sehingga kita sering mendengar ittiba, ikhlas. Ikhlas itu kaitannya dengan amalan hati. Kalau ittiba itu lebih menonjol pada apa? Amalan yang tampak ini sesuai tuntunan. Makanya para ulama mengatakan apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Kata mereka, mizan lil a'mal batinah. Hadis niat itu timbangan amalan batin. Sedangkan hadis man amila amalan laisa alai amruna fawaradun, barang siapa mengamalkan amalan bukan tidak ada dasar dari kami, maka amal itu tertolak. Kata para ulama apa? Ada mizan lil a'mal zahirah. Ini timbangan untuk amal-amal yang zahir. Benar apa tidak? Nah, berkaitan ucapan ini, masya Allah syi'ta, ini seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya muji, berarti niatnya apa? Baik. Tapi salahnya di mana? Caranya.
dengan menggunakan wawu. Engkau berkehendak dan Allah berkehendak. Di sini ada pelanggaran pada lafaz. Masya Allah masih langsung diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul masya Allahu wahdah. Katakan Allah saja yang berkehendak. Ini tingkatan paling tinggi. Tingkatan di bawahnya hukumnya boleh Allah berkehendak kemudian engkau berkehendak. Jadi pakai huruf apa nih? Kemudian. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada kemudian terima kasih kepada si fulan dan si fulan. Ya, itu masuk bagian daripada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tingkatan paling tinggi masya Allah wahdah. Tingkatan yang kedua dari itu boleh masya Allah summa syi'ta. Allah berkehendak kemudian engkau berkehendak. Ya. Baik, kita baca hadisnya. Dari Mughirah radhiyallahu anhu diriwayatkan, ana yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum musyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta fataquluna wal ka'bati fa'amaruhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma sya'allahu summa syi'ta. Bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Taib. Di sini an Qutaibah radhiyallahu anhu ana Yahudiyan. Dinamakan Yahudi, ya, Yahudi dinamakan Yahudi karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena mereka mengatakan hudna ilaik. Kami kembali kepada pakai kalimat hudna, sehingga namakan Yahudi. Yang kedua, li'anna jaddahum ismuhu Yahuda ibnu Yaqub. Karena kakek mereka namanya Yahuda bin Yaqub, sehingga namakan Yahudi. Umat siapa mereka? Umat Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa alaihi salam. Dalam Al-Quran penuh dengan celaan kepada kaum Yahudi. Banyak celaan sifat-sifat buruk orang Yahudi. Maksudnya apa? Allah menjelaskan sifat-sifat Yahudi supaya kita tidak meniru mereka. Karena perbuatan orang Yahudi yang dicela oleh Allah, kalau kita lakukan, maka kita juga dapat celaan. Sama juga kaum Nasara, kaum musyrikin, kaum Majus, ketika disebutkan sifat-sifatnya dalam dalil syar'i, maksudnya adalah supaya kita menjauh dan tidak meniru mereka. Kitab yang paling bagus membahas tentang tasabbuh, larangan menyerupai non muslim, adalah kitab namanya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Para ulama yang datang setelah beliau ketika membahas tentang bab ini mesti ngambil faedah dari kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kitab yang luar biasa, ditulis zaman beliau tapi relevan sampai zaman ini, karena sumbernya adalah adillatul Quran wa sunnah, dari Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahwasanya Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, innakum tusyrikun, kalian itu berbuat syirik. Jadi orang Yahudi ini cuman mengetahui punggung orang lain, tidak tahu punggungnya sendiri. Padahal dia melakukan syirik lebih besar, tapi tidak peduli. Tapi ono titik terjadi pada sahabat, langsung apa? Kalian yang berbuat syirik. Tapi Islam itu menerima kebenaran dari siapa saja. Coba diperhatikan ucapan ini. Kita umat Islam menerima kebenaran dari siapa saja, termasuk dari Yahudi. Kenapa? Karena kebenaran lebih tua daripada Yahudi, ya. Yang menyampaikan Yahudi atau tidak, kebenaran sudah ada sebelum orang Yahudi. Termasuk dari iblis, kebenaran diterima. Tapi kita tidak mencari kebenaran dari mereka. Beda apa sama? Beda. Jadi kita menerima kebenaran dari siapa saja, tapi tidak mencari kebenaran dari siapa saja. Cari dari ahlinya yang di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti tuntunan syariat bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya. Takulun masya Allah wasita, kalian mengatakan Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Di mana titik pelanggarannya di sini? Pakai huruf wawu dan. Wa taqulun, kalian mengatakan wal ka'bati. Di mana pelanggarannya ini? Bersumpah dengan Ka'bah, wal ka'bati. Enggak boleh kan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk. Jika mereka ingin sumpah, hendaknya mengucapkan warabbil Ka'bah. Tuhannya Ka'bah. Maksudnya sumpah kepada siapa ini? Nama Allah. Jadi ini kebiasaan Rasulullah. Kalau menutup suatu pintu yang tidak boleh, seringkali menunjukkan solusinya. Yang boleh. Dan mereka mengatakan masya Allah cuma sita. Jadi didekatkan dari awal, kemudian sehingga ada yang tidak boleh ditutup, kemudian ditunjukkan yang dibolehkan dalam Islam. Tapi insya Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.